Setiap hari, anak laki-laki akan ditelanjangi. Lalu digambar dua lingkaran di tubuhnya. Akhirnya dijadikan sasaran hidup sebagai target daging manusia. Menyingkir. Kemudian beberapa preman sekolah bergantian tampil. Meskipun itu hanya mainan panah dan busur. Tapi ketika mengenai tubuh, itu sangat sakit. Akhirnya, anak laki-laki tidak tahan malu. Memilih untuk mengakhiri hidup muda mereka. Namun ketika seorang bos mafia menyelamatkannya, keduanya tanpa sengaja bertukar jiwa. Ketika Lisian kembali ke sekolah, sebenarnya tubuhnya sudah menjadi bos mafia. Sementara preman sekolah masih tidak menyadari keparahan situasi. Mereka masih ingin membulinya seperti sebelumnya. Nakal. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Apakah ini masih si penakut yang selalu dibuli setiap hari? Seorang anak gemuk tidak percaya. Dan langsung menyerang. Dia tidak bisa dijatuhkan. Jika itu tubuhku sendiri. Dia tidak akan cukup untuk satu pukulan dari saya. Ternyata, meskipun jiwanya adalah bos mafia. Namun tubuhnya masih seperti tubuh seorang siswa SMA. Akhirnya, tidak terlalu mengejutkan. Riken dipukuli lagi oleh preman sekolah. Tapi itu tidak masalah. Dia memiliki hati seorang pejuang. Segera dia akan menginjak preman sekolah itu. Dia juga akan memeluk keindahan sekolah dalam pelukannya. Namun, ada masalah yang rumit di depannya. Teman sekelas Riken. Karena sebelumnya dia tidak mengenali dirinya di perpustakaan. Jadi dia terus memperhatikan Riken. Bukankah kita teman baik? Choi Seok-kyung. Ternyata Riken pernah menulis di dalam jurnalnya. Dia sangat ingin berteman dengan Choi Seok-kyung. Terakhir kali juga karena dia melirik sekilas. Dia disalahpahami sebagai penguntit oleh preman sekolah. Saat Riken diganggu oleh preman sekolah, dia juga peduli dengan perasaan Choi Seok-kyung. Tidak jelas apa yang dipikirkan oleh Riken. Mengenai pertanyaan Choi Seok-kyung, dia terpaksa pura-pura kehilangan ingatan. Sehingga dia kehilangan ingatannya. Choi Seok-kyung sama sekali tidak percaya padanya. Dia sangat berbahaya. Kamu bukan Song Likian, kan? Waktunya sudah sampai ke hari kedua. Bos geng resmi memulai kehidupan sekolah. Namun dia melihat pensil berwarna-warni teman perempuannya. Lalu melihat pensil hitam miliknya sendiri. Maka dia menawarkan untuk pergi ke toko alat tulis bersama teman perempuannya. Apa yang salah denganmu? Bukankah dia ingin pergi? Setelah pulang sekolah, 3 gadis. Teman sekelas kedinginan seperti cucu. Sekolah membiarkan memakai rok di hari sebegitu dingin. Ketika menua, semua orang pasti sakit. Saat itu juga, Likian datang tepat waktu untuk memberikan bantuan. Dia mengajak ketiga orang masuk ke mobil Bentley-nya. Tak seorang pun bisa menduga. Anak laki-laki yang selalu dibuli setiap hari ternyata adalah anak kaya. Kemudian, Likian membawa ketiga orang itu makan malam. Mereka juga merasa Likian seperti berubah menjadi orang lain. Dulu dia tidak pernah mau bersosialisasi. Hari berikutnya, dia membeli berbagai macam pensil. Sambil mengandalkan kecerdasannya. Dengan cepat, dia bergaul dengan 3 teman wanita. Ricky menikmati kehidupan kampus sekarang. Karena dia dulu hidup dalam kekerasan. Dan saat dia mengikuti pelajaran olahraga. Juga dengan bakat olahraga yang luar biasa. Berhasil melompati rintangan setinggi hampir 1 meter. Lagu Ricky. Bahkan guru pun merasa tidak percaya. Dulu Ricky adalah orang yang lemah. Hanya saja, setelah mulai sekolah lagi, Ricky seperti berubah menjadi orang lain. Dan sekarang dia lebih pandai bicara daripada sebelumnya. Di bawah bimbingan guru yang baik. Tentu saja ada murid yang baik. Di bawah pemimpin yang kuat, tidak ada tentara yang lemah. Setelah pelajaran selesai, Ricky melihat sekretaris wanita ayahnya di sekolah. Dia segera mendekat dan bertanya kepada sekretaris Lee apa yang dia lakukan di sana. Ternyata dia datang untuk mengawasi Ricky. Dan bahkan akan mengirimnya ke sekolah asrama. Dulu Ricky lemah dan tidak berdaya. Sekarang dia memiliki kekuatan gangster di dalam dirinya. Dia tidak akan lagi membiarkan perilaku sembrono ini. Wanita tua yang sombong Sang. Kamu yang tak tahu berterima kasih, masih berani membantah. Katanya istri ketua sudah hampir meninggal. Jika istri sah meninggal, maka posisinya akan menjadi milik ibuku. Jadi kamu sudah gelisahkan. Di mana saya tinggal terserah saya. Bukan kamu. Langsung mengungkap konspirasi sekretaris Lee. Lalu mengancamnya. Bahkan menginjak-injak kacamata hitam besarnya. Sekretaris Lee yang terbongkar rahasianya merasa ingin menangis. Dia tidak menyangka. Sekarang dia bahkan tidak bisa menghadapi siswa SMA. Selama waktu berikutnya, Lee Xian berlatih setiap hari. Meskipun tubuhnya lemah sekarang, tapi tidak lama lagi akan menjadi kuat. Seperti sekarang, meskipun dia hanya seorang prajurit tingkat awal. Namun dulu dia adalah seorang pejuang kuat. Jadi dia memiliki teknik tingkat tinggi. Meningkatkan kekuatan itu cukup mudah. Hari ini Lee Xian datang ke pemandian untuk mandi air panas. Dia bertemu dengan 2 preman dari geng. Keduanya sebenarnya ingin mengintimidasi seorang siswa SMA yang tidak tahu diri. Namun malah diajari pelajaran oleh Riken. Tapi dia juga cukup berkelas. Setelah memberi pelajaran, dia memberikan beberapa puluh ribu yuan kepada kedua orang itu. Selamat jalan, Kak. Setelah Riken pergi, kepala preman kedua langsung datang. Kepala preman gemuk ini dulunya adalah bawahan Deba. Dan dia membawa pengganggu Riken yang sering. Dia sebenarnya ingin bergabung dengan geng bintang 7. Kemudian si gemuk memerintahkan beberapa orang untuk bergabung dengan 2 bawahannya. Pengganggu melihat Riken pergi dari kejauhan. Sepertinya agak familiar. Setelah kembali ke rumah, Cui Shijing tiba-tiba muncul.
Secara kasat mata, dia datang untuk mengajar Riken belajar. Namun sebenarnya dia memiliki rahasia yang tak bisa diungkapkan. Saat itu, ibu Riken kembali minum terlalu banyak. Dia segera pergi membantu ibunya. Cui Shijing memanfaatkan kesempatan ini. Dia segera pergi ke kamar Li Xian dan mulai mencari. Tapi tidak lama kemudian, Li Xian datang mencarinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu pikir aku menyembunyikan Song Li Xian? Di mana lagu Li Xian? Cui Shijing masih meragukan keasliannya. Karena Li Xian pernah mencarinya sebelum bunuh diri. Pasti ada rahasia di antara mereka berdua. Namun Li Xian bertanya apa yang dikatakan Cui Shijing saat itu. Namun dia tidak mau mengatakannya. Pada saat itu, ibu Li Xian mulai mabuk lagi. Dia segera turun untuk menenangkan ibunya. Ternyata Li Xian yang menyembunyikan minumannya. Ibu Li Xian juga seorang yang malang. Dia dulunya adalah seorang bintang wanita yang terkenal. Itulah mengapa dia memiliki kualifikasi untuk bersama konglomerat. Namun dia tanpa sengaja memiliki Li Xian. Sejak saat itu, dia kemudian diasingkan oleh ayah konglomerat Li Xian. Sehingga dia mabuk setiap hari. Setelah menyiapkan ibunya dengan baik, Choi Sekyum juga mengusulkan untuk pulang ke rumah. Hari berikutnya tiba. Kelompok 6 penindas sekolah sekali lagi menghadang Li Hyun. Kali ini dia telah pulih ke kekuatan seorang petarung kuat. Beberapa orang melihat Li Hyun begitu sombong. Mereka segera memberinya sebuah ponsel. Di dalamnya terdapat video Li Hyun yang dulu diintimidasi. Setelah menonton video tersebut, dia marah dan langsung memecahkan ponsel Huawei baru yang dibelinya. Penindas sekolah melihatnya begitu sombong. Mereka segera ingin mulai mendisiplinkannya. Namun, beberapa orang kali ini salah langkah. Li Hyun sekarang bukan lagi Li Hyun yang dulu. Namun penindas sekolah masih seperti dulu. Semua orang bingung. Apakah ini masih Li Hyun yang dulu selalu diintimidasi? Mereka segera ingin mendekat dan memukulinya bersama-sama. Namun mereka dihentikan oleh bos mereka. Karena dia merasa tadi hanya bersikap lengah tanpa menghindar. Kemudian, penindas sekolah itu memukul dengan satu pukulan. Ini Song Li Sen. Melihat Li Xian dipukul berat, barulah semua orang puas. Tanpa disadari, Li Xian hanya ingin mencoba kekuatan sang raja sekolah. Kemudian dia melepas jaketnya. Bersiap-siap untuk bermain dengan sang raja sekolah. Sang raja sekolah menatap Li Xian dengan tidak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Kamu benar-benar bodoh. Kamu anak kecil yang benar-benar bodoh. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Li Xian mengatakan kepalanya terluka sebelumnya. Orang ini hanya akan berubah setelah mengalami sesuatu yang besar. Barulah dia akan mengubah kepribadiannya yang dulu. Si pengganggu di sekolah tidak mengerti apa yang dikatakan Li Xian. Dia langsung mendekat untuk dipukul. Beberapa orang melihat Li Xian begitu kuat. Mereka segera memulai kerusuhan. Mengetahui Li Xian sangat kuat, tapi tidak menyangka dia begitu kuat sekarang. Li Xian hanya sedikit bertindak. Beberapa anak buah langsung tersungkur ke tanah. Sekarang hanya tersisa bosnya sendiri. Mereka bersiap untuk mengakhiri ini saat ini. Hanya sebentar waktu bermain King of Glory. Dahulu, setiap hari mengganggu Li Hyun si pengganggu sekolah. Semua mereka dikalahkan olehnya. Kemudian Li Hyun mengambil posisi pemimpin. Lalu dia meraih kepala mereka. Kamu, anggota geng hitam? Saya orang kedua di komando geng bintang 7. Taman kanak-kanak. Sementara itu, wali kelas sedang berbicara dengan Choi Seo-kyung. Li Hyun sering diintimidasi. Pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat beberapa orang di bawah. Saat itu Li Hyun sedang menyerang si pengganggu sekolah. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bergerak, aku akan turun sekarang. Adegan ini, Choi Seo-kyung teringat akan gambaran Li Hyun dulu diintimidasi. Ini membuatnya semakin yakin bahwa Li Hyun adalah palsu. Kemudian wali kelas datang ke bawah. Namun si pengganggu sekolah jahat melapor terlebih dahulu. Dia mengatakan Li Hyun yang memulai tindakan. Dan dia secara langsung mengakui dirinya anggota geng hitam. Geng hitam. Dia pasti sangat marah sampai mengucapkan hal seperti itu. Dulu selalu kau bully, mengatakan hal seperti itu wajar. Guru, Risian dan wali kelas menjelaskan. Mereka yang memblokir diri mereka di sini. Ini benar-benar termasuk dalam pembelaan diri yang sah. Si pengganggu sekolah sangat kesal sampai hampir menangis. Namun sayang reputasi beberapa orang terlalu buruk. Apalagi wali kelas juga sudah mendengar. Risian sering menjadi korban perundungan. Mulai dari saat itu, Risian begitu melihat beberapa orang bully teman sekelas. Dia langsung menghentikannya. Jika si pengganggu sekolah ingin melawan, akan mendapat pukulan dari Risian. Beberapa orang hanya bisa patuh. Tidak berani melawan perintah Risian. Saat itu si pengganggu sekolah membuka bajunya. Sial, tahi lalat ini. Dia jelas-jelas adalah Song Risian. Apa hubunganmu dengan geng bintang 7? Apakah kau belajar keterampilan dari kakak kandung Jinde? Mengapa terlihat seperti berubah? Kemudian Risian memberikan peringatan kepada beberapa orang. Jangan lagi bully teman sekelas. Jangan terlambat atau bolos setiap hari.
Kalau tidak, akan kena pukul lagi. Saat hari kedua tiba, beberapa orang memang tidak bolos. Bahkan kepala kelas terkejut dan mengatakan, bagus sekali kalian datang ke kelas. Lebih baik lagi kalau bisa datang tepat waktu. Setelah pelajaran selesai, Risian langsung memberikan isyarat dengan tangan. Si pengganggu sekolah dengan patuh datang. Kamu harus datang tepat waktu ke sekolah. Kalau tidak, akan mengganggu pelajaran. Teman-teman sekelas terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Semua orang juga berspekulasi. Risian ini bukan Risian asli. Toh, perubahan seseorang secepat apapun tidak mungkin berubah begitu cepat dalam waktu singkat. Di sisi lain, ketika Choi Saekyung pergi ke rumah Risian sebelumnya, dia diam-diam mengambil rambut Risian dan ibunya. Dia menggunakan hubungan untuk melakukan tes DNA pada keduanya. Saat itu, Risian palsu akan terbongkar. Anak laki-laki secara tak terduga bertukar tubuh dengan bos mafia. Sejak itu, dia menuju puncak kehidupan. Bukan hanya di sekolah, dia bisa berjalan dengan bangga. Bahkan si pengganggu sekolah yang dulu selalu mengganggunya harus patuh. Namun, Riken juga memiliki masalah, yaitu ujian simulasi di sekolah. Karena dulu sibuk bekerja di geng. Setiap hari entah berkelahi atau merebut wilayah. Jadi sekarang hanya bisa mendapatkan nilai 0 dalam ujian. 3 teman wanita mencari Riken untuk pergi bersama. Dia juga menolak langsung. Karena dia harus belajar bersama Choi Seok-kyung. Saat keduanya sedang bertengkar, 3 pemain basket sekolah datang mencari mereka. Mereka tahu Choi Seok-kyung